Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, para mahasiswa. Kita bertemu dalam mata kuliah penelitian kuantitatif dan kualitatif ya. Ya, metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Ya, langsung saja kita mulai. Ini adalah bahan kajian yang akan kita pelajari selama satu semester ini untuk mata kuliah ini. Ada tiga bahan kajian pokok ya. Yang utama adalah masalah konsep dasarnya, baik kuanti maupun kuali. Kemudian untuk penelitian kualitatif ini eh, dimulai dari pengertiannya, ciri-cirinya, metodenya, ya, perumusan masalahnya, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan. Kualitatif seperti itu, mulai dari pengertiannya, ciri-cirinya, metodenya, ya, metode dalam penelitian kualitatif, kemudian perumusan masalahnya, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan. Ini kira-kira ya tiga bahan kajian yang akan kita pelajari selama mengikuti mata kuliah ini. Ya, kita mulai dari pengertian dan konsep dasar penelitian. Bahan kajian pertama ya. Apa itu riset atau penelitian? Ini konsep dasar secara etimologis dulu ya. Secara asal-usul katanya atau etimologi. Penelitian berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu research, yang dalam bahasa Indonesia kemudian menjadi riset ya. Riset. Riset sendiri berasal dari kata re yang berarti kembali dan to search yang berarti mencari. Jadi secara harfiah, secara asal-usul kata, riset berarti mencari kembali. Nah, sesuatu yang uh, ada, kemudian kita cari kembali. Ya, riset, kita cari kembali. Ya, tapi istilah apa arti secara etimologis ya, secara asal-usul kata ya. Nah, saya kutipkan beberapa pengertian ya, ini menurut para ahli tentang riset. Yang pertama dari Sutrisno Hadi. Wah, ini seorang ahli statistik ya, kemudian seorang ahli penelitian kuantitatif. Sutrisno Hadi. Riset adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan suatu pengetahuan. Jadi dengan riset akan ditemukan pengetahuan baru. Menemukan pengetahuan baru. Dan juga mengembangkannya. Pengetahuan yang sudah dikembangkan lebih luas lagi. Ya. Dan juga untuk menguji kebenaran suatu pengetahuan. Jadi, suatu pengetahuan yang sudah ada diuji kebenarannya melalui penelitian di lapangan. Benar tidak di teori ini? Dia menguji teori, menguji kebenaran suatu pengetahuan. Itu menurut Sutrisno Hadi ya. Jadi ada tiga kata kunci di sini menurut Sutrisno Hadi tentang penelitian, yaitu menemukan pengetahuan baru, untuk kerjaan yang jaringan ya, menghasilkan sebuah teori baru misalnya ya, atau ya sesuatu yang baru yang belum pernah ditemukan oleh para ahli sebelumnya, dan mengembangkan jadi, ya, mungkin teori yang sudah ada, konsep-konsep yang sudah ada itu dikembangkan. Jadi, tidak menemukan sesuatu yang baru, tapi hanya mengembangkan sesuatu yang sudah ada. Dan yang ketiga, menguji kebenaran. Mungkin sebuah teori yang ditemukan oleh ahli, diuji kebenarannya dengan penelitian di lapangan. Ini menurut Sutrisno Hadi ya. Yang berikutnya adalah menurut Cooper dan Emory.
Wah, berarti adalah suatu kegiatan sistematik yang bertujuan untuk mencari informasi untuk memecahkan masalah. Kegiatan yang bersifat sistematis, runtut, ya, dengan urutan yang jelas, tahapan yang jelas. Nah, semua itu dilakukan untuk eh, mencari informasi dalam rangka untuk memecahkan masalah. Ya, ada suatu masalah, kemudian masalah itu dipecahkan dengan tahapan-tahapan yang jelas secara sistematik, ya, sehingga masalah itu bisa ditemukan cara pemecahannya. Nah, ini menurut Cooper dan Emory. Jadi intinya riset adalah upaya mendapatkan pengetahuan yang berbasis masalah. Jadi ada masalah, ya, yang perlu pemecahan, dan pemecahan masalah itu dilakukan secara sistematik dan terorganisasi serta mengikuti metode ilmiah. Ada masalah, kemudian dicari jalan keluarnya, dan dalam mencari jalan keluar itu dilakukan secara sistematik, ya, secara runtut, jelas tahapan-tahapannya, dan juga terkelola kegiatannya sesuai dengan kaidah-kaidah metode ilmiah, ya. Intinya itulah saja. Ya, riset eh, dilakukan karena ada suatu masalah. Jadi fokus ada suatu masalah yang ingin dipecahkan atau ingin diketahui, ingin diungkap, ya, dan itu diperlukan oleh masyarakat luas agar masyarakat luas tahu. Itu terjadi karena adanya kesenjangannya. Jadi masalah itu timbul karena ada kesenjangan, yaitu antara kesenjangan yang antara sesuatu yang seharusnya, atau dalam istilah sosiologi sering disebut dengan das solem, dengan yang senyatanya atau dengan kenyataannya. Dalam istilah sosiologi disebut dengan das sein. Ini masalah. Kalau ada kesenjangan antara sesuatu yang seharusnya dengan sesuatu yang senyatanya, itulah berarti ada masalah di. Nah, itulah perlu diselidiki, ya, perlu diteliti masalah itu. Kesenjangan bisa terjadi antara apa yang seharusnya dengan yang senyatanya tadi, ya. Apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia. Bisa juga terjadi karena kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Misalnya seharusnya prestasi belajar siswa dalam pelajaran sejarah itu baik, seharusnya begitu. Tapi kenyataannya kurang baik. Nah, ini berarti ada sesuatu, ini ada masalah ini. Mengapa bisa terjadi prestasi belajar siswa pada mata pelajaran kurang baik? Padahal seharusnya baik. Ini jadi gap, ya, kesenjangan. Nah, itulah ada masalah. Nah, itu kita teliti, kita selidiki, sehingga bisa kita temukan apa masalahnya, mengapa terjadi kesenjangan itu, dan nanti bagaimana solusinya. Atau kesenjangan antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia. Jadi kita pada di suatu uh, tempat, misalnya di ruangan kita lah misalnya, dengan ruangan yang seperti itu mestinya ada dua AC, ya. Kalau ternyata baru satu, sesuai kebutuhan mestinya AC-nya dua, tapi yang tersedia ternyata baru satu. Itu kan menimbulkan masalah ini. Ruangan ya jadi tetap uh, belum dingin, ya, karena hanya tersedia satu AC. Jadi kesenjangan antara sesuatu yang diperlukan dengan yang tersedia, ya. Atau bisa juga kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Wah, harapan kita, ruangan kita misalnya, ya, jadi sejuk, nyaman untuk kita belajar, ya. Tapi kenyataannya, wah, ya, masih uh, belum seperti yang kita inginkan itu, ya. Belum seperti harapan kita. Nah, berarti ada kesenjangan. Ya, berikutnya masalah harus diidentifikasi.
fenomena empirisnya dan teoritisnya. Jadi untuk bisa menemukan masalahnya bisa dilakukan dengan mengidentifikasi fakta empirisnya dan juga teoritisnya. Ya, kalau fakta empiris itu kan yang senyatanya terjadi, kenyataan yang dihadapinya atau dialami. Sementara teori itu kan sesuatu yang ideal ya, yang sesuatu yang uh, ya diharapkan seperti itu harusnya. Maka ya nanti dari situ akan kelihatan, akan kita temukan ya antara fakta empirisnya atau fenomena empirisnya dengan uh, yang diharuskan secara teorinya gimana. Itulah akan kita temukan masalah. Jadi misalnya fakta empirisnya tadi ya, tadi ya, uh, prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran sejarah itu kurang baik. Apa yang menyebabkan prestasi belajar mata pelajaran sejarah ini kurang baik? Faktor-faktor apa saja? Ternyata setelah diselidiki ditemukan ya, wah macam-macam faktor ya, banyak faktor biasanya ya. Nah, secara teori bagaimana? Wah, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran sejarah. Secara teori juga ada beberapa faktor misalnya. Nah, nanti di dibandingkan bagaimana secara teorinya dan bagaimana secara empirisnya nyataannya. Nanti gapnya di mana? Nah, dari situlah nanti akan kelihatan di mana masalahnya. Oh, ternyata eh, masalahnya bukan pada faktor diri siswanya, tapi pada faktor di luar siswa. Yaitu menjadikan proses belajar mereka kurang baik. Wah, mungkin faktor gurunya justru misalnya yang mungkin menerapkan metode pembelajaran yang kurang bisa diterima oleh siswa atau medianya barangkali. Medianya kurang mendukung untuk membantu siswa lebih bisa menerima materi pelajaran. Bisa juga bahan ajarnya, bukunya misalnya. Bukunya kurang memadai, kurang tersedia dengan memadai. Satu kelas ada 40 siswa, yang tersedia buku hanya 10 siswa. Jadi satu buku untuk rebutan 4 orang ya, kurang memadai secara uh, jumlah bukunya ya, ketersediaan bukunya. Ya itu ya. Nanti setelah itu nanti akan setelah ditemukan masalahnya di mana, maka nanti akan kita rumuskan masalahnya ya, secara spesifik. Ya. Rumusan masalah, result question. Ya, ini tentang masalah ya. Jadi, penelitian bermula dari masalah, kemudian uh, apa diharapkan dengan penelitian itu akan dapat temukan ya jalan keluarnya ya atau pecahan masalahnya ya. Sehingga kemudian penelitian bisa memiliki peran, peran penelitian ya. Yang pertama adalah membantu memperoleh pengetahuan baru. Jadi kalau penelitian itu dilakukan dan menghasilkan suatu pengetahuan yang baru, maka nanti kita juga akan mendapatkan pengetahuan baru yang selama ini belum pernah dikemukakan oleh para ahli barangkali yang menjadi sesuatu yang baru. Memperoleh jawaban atas suatu pertanyaan. Jadi, banyak orang bertanya tentang suatu masalah dan belum ada yang mampu menjawabnya atau belum ada jawaban yang tersedia atas pertanyaan itu. Maka dilakukanlah penelitian dan penelitian itu kemudian mampu menjawab pertanyaan masyarakat itu. Sehingga kita bisa memperoleh ya jawaban atas suatu permasalahan. Ya, seperti tadi misalnya kita contohkan ya, eh, faktor-faktor apa yang menyebabkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran kurang baik. Nah, setelah diteliti ternyata faktor buku tadi ya, faktor ketersediaan bukunya yang sangat terbatas. Wah,
ketawa akhirnya ya. Oh itu jawabannya itu ya mengapa prestasi belajar siswa kita begitu ya. Kemudian memberikan pemecahan suatu masalah. Jadi tidak hanya sekedar memberi penelitian bisa juga tidak hanya sekedar memberi informasi tentang suatu masalah itu penyebabnya apa, tapi juga bagaimana cara mengatasinya, solusinya bagaimana. Kalau prestasi belajar siswa tadi disebabkan oleh karena ketersediaan buku ajar yang terbatas, maka bagaimana pemecahannya? Merekomendasikan kepada sekolah untuk menambah buku ajarnya, ya, atau guru menyediakan tambahan bahan ajar secara mandiri, ya, ya. Atau solusi lain ya, atau siswa secara bersama-sama berusaha memenuhi ketersediaan bahan ajar secara mandiri misalnya, banyak solusi misalnya ya. Itu adalah bisa dilakukan ya dengan penelitian dan ditemukan masalah-masalahnya. Pemerintah berfungsi untuk membantu manusia meningkatkan kemampuannya untuk menginterpretasikan fenomena-fenomena masyarakat yang kompleks dan berhubungan sehingga fenomena tersebut mampu membantu hasrat ingin tahu manusia. Kemudian ya, membantu kita semua untuk menerjemahkan sebuah fenomena di masyarakat sehingga dengan itu kita menjadi tahu ya, rasa ingin tahu kita sudah terpuaskan ya dengan hasil penelitian itu. Tadi ya, misalnya kita ingin tahu faktor apa sih yang menyebabkan siswa kita kurang baik prestasinya. Waktu itu, wah, tahu lah, tahuan lah ya. Oh itu benar. Ya, kita menjadi uh, bisa menafsirkan ya. Oh itu fenomena karena ketersediaan bahan ajar yang kurang. Kita sudah tahu itu akhirnya menghilangkan rasa haus kita akan pengetahuan tentang itu ya. Ini fungsi pilihan. Ya, sampai di sini dulu para Hamzah untuk apa ya ini pertemuan awal-awal ya untuk mata kuliah ini. Jika ada pertanyaan nanti bisa kita sampaikan ya di forum ini ya dan kita diskusikan bersama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.